Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini, malam yang berbahagia insyaallah, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kemudahan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Ushulul Iman, dan insyaallah juga masih seputar iman kepada para nabi dan rasul. Dan insyaallah malam ini pembahasan terakhir dari rukun iman yang keempat ini, iman kepada para nabi dan rasul. Dan pembahasan yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah tentang mukjizat dan karomah, ya, mukjizat dan karomah. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabat dan seluruh umat yang istiqomah untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan semoga di antara yang diberikan keistiqomahan adalah kita semua, ya, untuk bisa menjadi umat Nabi alaihi salatu wasallam yang nantinya mendapatkan syafaat setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan tentang mukjizat dan karomah, ya. Ini masuk dalam pembahasan iman kepada para nabi dan rasul, ya. Karena kalau mukjizat, ya, istilah mukjizat itu memang sudah jelas melekat dalam kehidupan para nabi dan rasul, ya, mukjizat. Adapun karomah, ya, karomah itu yang biasa melekat pada kehidupan para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan antara mukjizat dan karomah ini nanti ada sangkut pautnya, ya, ada sangkut pautnya. Dan di antara keimanan kita kepada para nabi dan rasul adalah beriman tentang adanya mukjizat dan karomah ini, ya. Jadi mengimani adanya mukjizat untuk para nabi dan rasul, dan mengimani adanya karomah bagi para wali, itu bagian dari rukun iman, bagian dari rukun iman yang keempat ini, ya. Walaupun istilah mukjizat dan karomah, kata mukjizat, ya, atau kata karomah, ya, itu tidak muncul baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dicari kata mukjizat atau kata karomah, itu datangnya memang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, ya. Tapi itu istilah yang memang disebutkan oleh para ulama untuk menggambarkan adanya peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia, ya,
di luar nalarnya manusia, di luar kebiasaan kehidupan manusia, dan itu memang ada ya. Dan ini ujian ya, karena biasanya manusia itu lebih percaya dengan perkara-perkara yang logis. Logis itu bisa diterima akal ya. Lebih percaya kepada perkara-perkara yang bisa diterima akal. Untuk yang tidak diterima akal itu lebih sulit untuk dipercayai ya. Apalagi kalau tidak melihat langsung ya. Kalau tidak melihat langsung, seperti kita kan tidak melihat kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Yang diceritakan kepada kita ya hadis ya, yang menyebutkan kejadian-kejadian baik di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam maupun di zaman nabi-nabi sebelumnya ya. Tapi mukjizat-mukjizat itu memang disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis. Peristiwanya ya, peristiwanya memang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis, tapi tidak secara langsung diberi nama mukjizat ya. Tidak secara langsung diberi nama mukjizat. Baik, mukjizat itu sendiri ya, kata mukjizat ya, kita pahami dulu. Sebetulnya mukjizat itu artinya apa? Nah, kalau ditanya mukjizat itu artinya apa sebetulnya? Mukjizat. Jadi mukjizat itu kalau dalam bahasa Arab ya, dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan ya. A'jaza yu'jizu i'jazan, artinya itu melemahkan atau mengalahkan ya. Itu arti kata mukjizat ya. A'jaza yu'jizu i'jaz, artinya melemahkan atau mengalahkan ya. Makanya kalau mukjizat itu sudah muncul ya, itu tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizat itu, karena mukjizatnya pasti menang ya. Pasti menang, sulit untuk dibantah ya. Dan mukjizat itu secara istilah artinya amrun khariqun lil adati yajri ala aidil anbiya'i liddalalati ala sidqihim ma'a salamatil mu'aradah nah. Jadi mukjizat secara istilah artinya adalah perkara khariqun lil adah ya, perkara yang luar biasa ya. Perkara yang luar biasa yajri ala aidil anbiya ya, yang terjadi dalam kehidupan para nabi ya. Terjadi dalam kehidupan para nabi liddalalati ala sidqihim, untuk menunjukkan kebenaran mereka, untuk menunjukkan kebenaran mereka ma'a salamatil mu'aradah ya, dan selamat dari perlawanan ya, dan selamat dari perlawanan. Perkara yang luar biasa, berarti memang tadi tidak bisa dinalar ya. Bukan sesuatu yang bisa kita pikirkan dengan akal kita. Hanya nanti cerita-cerita tentang mukjizat para nabi ya, itu kalau kita pikirkan rasanya hampir tidak mungkin terjadi. Hampir tidak mungkin terjadi. Dan mukjizat ini memang hanya terjadi untuk para nabi dan rasul. Jadi kalau ada kejadian luar biasa, kalau ada kejadian luar biasa dialami oleh yang bukan nabi dan rasul, berarti namanya bukan mukjizat. Namanya bukan mukjizat. Sehingga nuwun sewu, kalau seandainya ada orang
ya, nanti kok mengalami kejadian-kejadian luar biasa, misalnya, ya, kejadian luar biasa, itu dalam istilah tidak kita sebut sebagai mukjizat manusia, ya, karena itu bukan nabi dan bukan rasul. Ya, kalau manusia biasa yang bukan nabi dan rasul nanti tidak disebut mukjizat. Ya. Nanti masuk dalam kategorinya bisa karomah atau yang selain karomah. Di mukjizat perkara luar biasa yang terjadi di kehidupan para nabi dan rasul. Hanya misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika mau dibakar, ya, mau dibakar, kan apinya jadi dingin, kan tidak nalar, ya. Bagaimana api jadi dingin? Tidak nalar, ya. Tapi api dingin itu, ya, itu bisa terjadi kepada selain nabi dan rasul, ya, bisa terjadi, ya, karena juga pernah diriwayatkan bahkan di zaman sahabat, ya, itu pernah terjadi, ya, pernah terjadi yang namanya api jadi dingin, ya. Kalau Nabi Ibrahim itu disebutkan diantaranya dalam surat Al-Anbiya, ya, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-69 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Dingin, apinya dingin. Itu namanya mukjizat. Tapi nanti yang terjadi di zaman sahabat kepada sebagian sahabat, ya, yang ceritakan dari sahabat Al-Ala Al-Hadrami, ya, Al-Ala Al-Hadrami, ya, ketika disebutkan bahwa Al-Ala Al-Hadrami itu, ya, ketika ditawan, ya, ketika ditawan oleh pasukan nabi palsu, ya, yang namanya Al-Aswad Al-Ansi, ya. Al-Aswad Al-Ansi itu bertanya kepada Al-Ala Al-Hadrami, ya, atashhadu anni Rasulullah, ya. Aswad Al-Ansi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maka Al-Ala Al-Hadrami mengatakan, ma asma, saya tidak dengar, ya, saya tidak dengar. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Aswad Al-Ansi bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, ya. Maka Ala Al-Hadrami mengatakan iya. Fa umira bin narin fa ulqiya fiha. Maka Ala itu dilemparkan ke dalam api, ya. Fa wajaduhu yusalli fiha. Dan ternyata Ala Al-Hadrami ketika dimasukkan ke dalam api, dia malah bisa sholat di situ. Waqad sarat bardan wa salaman. Dan ternyata apinya itu dingin untuk Ala, ya, apinya dingin untuk Ala. Bisa sholat di dalam api. Tapi nggak usah tiru-tiru, karena belum tentu kalau kita yang coba kita bisa sholat. Yang ada kita disolati. Jadi kalau yang terjadi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu namanya mukjizat, ya. Yang terjadi untuk Ala itu yang disebut dengan istilahnya nanti karomah, ya. Mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala istimewakan untuk para nabi dan rasul. Untuk apa? Lidalalati ala sidqihim, untuk bukti bahwa mereka itu benar, ya. Bukti mereka itu benar. Kenapa? Karena biasanya mukjizat itu dituntut, diminta oleh kaumnya, ya. Kadang diminta oleh kaumnya. Jadi kaumnya itu, ya,
itu menuntut ibaratnya kalau kamu benar adalah utusan Allah, maka buktikan coba. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Ya. Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Nabi Saleh di antara mukjizatnya apa? Nabi Saleh apa mukjizatnya? Yang diceritakan di Quran apa? Hah? Di surat Asy-Syams kan ada itu. Onta. Ontanya kenapa? Ontanya keluar dari batu. Ada batu yang terbelah, keluar dari batu itu seekor unta. Ya. Dari mana asal muasal kejadian itu? Ya. Itu sebetulnya tentang Nabi Soleh itu ada beberapa ayat yang menceritakan dalam Al-Quran. Ya. Tapi intinya, ya, Nabi ya diantaranya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-73. Ya. Sebetulnya surat Asy-Syams juga menceritakan Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Jadi kaumnya itu minta kepada Nabi Saleh, memang kalau memang Nabi Saleh itu benar, buktikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan seekor unta, ya, dari sebuah batu. Ya. Dari sebuah batu. Famin mu'jizati Salih alaihi salam anna qaumahu talabu minhu an yukhrija lahum min sakhratin ayyanuha lahu naqah. Ya. Di antara mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam bahwa kaumnya itu menuntut kepada Nabi Saleh untuk mengeluarkan dari sebuah batu yang ditentukan oleh kaumnya. Batunya ditentukan batu yang mana? Ya. Batu yang mana? Mengeluarkan dari sebuah batu yang ditentukan seekor unta betina. Tsumma haddadu sifatin naqah. Bahkan kaumnya Nabi Saleh yang disebut dengan kaum Samud, ya, kaum Samud itu menentukan sifat-sifat ontanya. Ontanya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Di antara disebutkan itu ontanya onta yang sudah hamil 10 bulan, sebentar lagi melahirkan. Ya. Fa'amarallahu bitilka as-sakhrah an tanfatira an naqatin 'azimatin 'alal wajhi alladhi talabu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fada'a rabbahu bidzalik, maka Nabi Saleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan batu itu untuk pecah. Batu itu terbelah dan keluar darinya seekor unta betina yang besar dengan bentuk yang diminta oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya. Jadi ketika sudah dibuktikan, ibarat gini. Tadi kaumnya minta, kalau kamu benar seorang utusan Allah, coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan seekor unta dari batu yang ini. Untanya harus seperti ini. Ya. Mudah bagi seorang nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta mukjizat, kemudian langsung diberi oleh Allah. Ya. Dimana ada sekarang unta keluar dari batu? Ya. Nggak ada unta keluar dari batu sekarang. Itu kalau ada sekarang unta keluar dari batu, Allahu a'lam bissawab, itu bisa langsung disembah sama orang. Karena kejadian-kejadian seperti itu menjadikan banyak orang yang tidak memiliki akidah yang lurus itu mudah untuk menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu pun setelah kemudian Allah penuhi tuntutannya, ternyata ya, kaumnya Nabi Saleh juga tidak percaya, ya, tetap tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tujuannya mukjizat itu memang untuk membuktikan benarnya para nabi dan rasul. Dan tidak ada yang bisa melawan. Ya, sekarang sudah terbukti begitu, mau apa? Ya. Wong sudah dipenuhi tuntutannya, ya. Kalau sampai tidak percaya, maka tinggal menunggu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang bisa melawan. Setelah itu kan ketika ternyata sudah dibuktikan dengan mukjizat itu tetap tidak taat, kaumnya Nabi Saleh yaitu kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang bisa melawan itu. Ya. Gak ada yang bisa melawan, contohnya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar berubah jadi ular, tongkatnya siapa yang bisa ngelawan? Gak ada. Tongkatnya para penyihir yang seolah-olah berubah jadi ular itu semuanya dimakan. Dan kenapa para penyihir itu langsung beriman kepada Nabi Musa? Ya. Kenapa para penyihir itu langsung beriman ketika lihat tongkatnya kalah semua? Ya. Langsung beriman kepada Nabi Musa. Gak kayak sebagian kaumnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ketika dimunculkan mukjizat, ya, seperti terbelahnya bulan, ya. Itu enggak semuanya langsung percaya. Bahkan ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sudah menunjukkan terbelahnya bulan sebagai mukjizat, itu masih ada orang-orang yang mengatakan itu paling cuma sihir aja, ya, paling cuma sihir saja. Tapi di zaman Nabi Musa, ya, ketika tongkatnya Nabi Musa beradu dengan tongkat-tongkatnya tukang sihir, yang menjadikan para tukang sihir ini tidak bisa lagi melawan Nabi Musa, bahkan langsung beriman, ya, kepada Nabi Musa. Bahkan setelah beriman, mereka diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh, disalib, ya. Karena ketika mereka melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, itu ular betulan. Ular betulan. Sedangkan ketika tongkat mereka berubah jadi ular, di mata mereka itu tongkatnya masih tongkat. Cuma di mata orang-orang itu jadi ular. Itulah sihir. Sihir yang menipu mata. Maka para tukang sihir ini tahu, karena di hadapan mereka tongkatnya itu masih wujud tongkat. Tapi tongkatnya Nabi Musa di mata mereka itu ular. Ini ular betulan. Tongkatnya betul-betul berubah jadi ular, bukan sihir. Ya. Maka mereka yakin itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu melihat, ya, mukjizatnya Nabi Musa, mereka langsung beriman. Gak ada lagi yang bisa melawan. Ya, itu masalah mukjizat, ya, masalah mukjizat. Jadi itu khusus untuk para nabi dan rasul dulu. Dan yang diceritakan kepada kita, ya, kalau memang ceritanya itu sahih, apalagi di dalam Al-Qur'an, ya, juga termasuk cerita yang ada di dalam hadis Nabi SAW, wajib percaya, ya, wajib percaya. Dan itu seharusnya menambah iman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa mewujudkan kejadian peristiwa yang di luar nalar kita, ya, di luar nalarnya kita. Adapun karomah, ya, karomah itu sendiri, ya. Kalau karomah itu adalah amrun khariqun lil adati ghairu maqrunin bida'wan nubuwah wala huwa muqaddimatun laha, tadhharu ala yadi abdin zahiris salahi mashubin bisahihil i'tiqadi wal amali salih. Kalau karomah itu adalah kejadian luar biasa, ya, tapi ghairu makrun bida'wan nubuwah, itu tidak bersama status kenabian, ya, jadi bukan untuk para nabi. Wala huwa muqaddimatun laha, itu pun juga bukan kejadian pendahuluan untuk para nabi.
Karena ada kejadian-kejadian pendahuluan, ya. Kejadian pendahuluan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Contoh gini. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menerima wahyu umur berapa? 40. Sebelum umur 40, beliau pernah mengalami kejadian luar biasa apa tidak? Contohnya apa? Contoh kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi sebelum umur 40. Nah, ya, contohnya itu dinaungi awan ketika sedang jalan dagang bersama dengan pamannya Abu Thalib ke Syam, ya. Itu ada awan yang menaungi, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk, itu pohonnya itu jadi tiba-tiba rindang gitu, ya. Kemudian dilihat oleh pendeta yang namanya Bahiro atau Buhairo, ya. Ketika Bahiro atau Buhairo ini melihat ada kejadian-kejadian seperti itu, ketika jalan dinaungi awan, ketika duduk di pohon, pohonnya kemudian jadi teduh seperti itu, Buhairo atau Bahiro tahu ini calon nabi, calon. Tapi kan belum saat itu, wong masih muda. Dibawa oleh Abu Thalib itu masih remaja, umur belasan tahun. Berarti kan belum jadi nabi, ya, belum jadi nabi, karena belum turun wahyu, ya, belum turun wahyu, belum ada SK-nya buat jadi nabi waktu itu. Belum ada wahyunya turun. Tapi itu kejadian luar biasa, ya. Maka ketika Buhairo atau Bahiro melihat itu, kan pendeta ini memerintahkan Abu Thalib untuk bawa keponakannya pulang. Ini keponakanmu, bawa pulang. Kenapa? Karena saya melihat ada tanda-tanda kenabian. Kalau ketahuan sama orang-orang Yahudi, dia bisa dibunuh. Kenapa? Yahudi nggak mau nabi berikutnya dari bangsa Arab, nggak mau. Maunya dari bangsa Yahudi juga. Ya, kalau ketahuan bisa diburu nanti, bawa pulang. Ya. Nah, kalau kejadian luar biasa yang dialami oleh calon nabi, calon, itu pun sebetulnya nggak disebut mukjizat istilahnya. Namanya irhasot. Ya. Irhasot. Ya. Itu istilahnya. Ya. Irhasot. Itu namanya muqaddimah, pendahuluan sebelum seorang itu menjadi nabi dan rasul. Kejadian luar biasa yang dialami oleh calon nabi atau calon rasul. Ya. Makanya kalau karomah dikatakan wala huwa muqaddimatun laha. Karomah ini bukan pendahuluan untuk calon nabi atau rasul, enggak, bukan. Ya. Tapi kejadiannya untuk siapa? Tadharu ala yadi abdin zahiris shalah. Karomah ini muncul untuk seorang hamba yang soleh, ya, seorang hamba yang soleh, mashubin bisahihil i'tiqad, ya, dan dia punya akidah yang sahih, akidah yang lurus, ya, wal amali soleh, ya, dan juga amalan-amalan yang soleh. Dia punya akidah yang lurus dan amalan-amalan yang soleh. Jadi penampakannya orangnya memang soleh, ya, dia akidahnya lurus, ya, amalan-amalannya juga baik. Kalau sampai orang yang seperti ini itu, ya, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami sebuah kejadian yang luar biasa, ya, maka kejadian yang luar biasa ini disebut dengan istilah karomah. Karomah itu secara bahasa artinya kemuliaan, ya. Tujuannya memang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya, ya, kepada sebagian hambanya yang soleh, yang kemudian hamba-hamba yang soleh ini yang sering diistilahkan dengan kata wali, ya. Apa sebetulnya wali itu? Wali, ya, waliyun, ya, waliyun
itu sebetulnya artinya adalah sosok yang dicintai. Itu wali. Ya, secara bahasa wali itu sosok yang dicintai. Ya. Itu arti wali. Ya, sosok yang dicintai. Karena kata wala, ya, itu yang disebutkan di sini. Al wilayatu diddul adawah wa aslul wilayatil mahabbatu wal qurbu. Ya. Jadi asli makna kata wilayah atau wali itu adalah kecintaan dan kedekatan. Ya. Itu artinya wali. Jadi sosok yang dicintai dan sosok yang dekat. Dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dicintai siapa? Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali. Dan syarat untuk jadi wali itu enggak susah. Ya. Syarat jadi wali itu enggak ada syarat untuk semedi, tirakat, meditasi di mana buat jadi wali, enggak ada. Syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi wali itu cuma 2. Disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-64. Afwan, 62 sampai 63. Surat Yunus ayat 62, 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ayat yang ke-62, ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Siapa para wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dah, syaratnya hanya iman dan takwa saja. Itu untuk jadi wali Allah. Ya. Untuk jadi wali Allah syaratnya hanya iman dan takwa. Titik. Ya. Jadi untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita menambah iman dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua wali itu diberi karomah. Ya. Tidak semua wali itu diberi karomah yang wujudnya itu kejadian luar biasa. Ya. Jadi yang perlu untuk difahami, ya, tidak semua wali itu diberi karomah dan tidak semua kejadian luar biasa itu pasti karomah. Ya. Tidak semua kejadian luar biasa pasti karomah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja memberikan kejadian luar biasa kepada orang yang tidak soleh, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang contoh gini. Pernah nonton acara yang mungkin namanya Debus? Apa kejadian aneh di situ? Megang minyak panas, nggak melepuh tangannya, dipotong, ya. Dipotong tidak putus, bahkan dulu subhanallah. Di antara kejadian yang saya masih ingat zaman kecil dulu. Seorang dipotong lidahnya, habis dipotong disambung lagi. Itu luar biasa atau tidak? Luar biasa. Tapi apakah setiap kejadian yang ditonton luar biasa begitu pasti karomah? Tidak, belum tentu. Ya. Karena untuk menilai itu karomah atau bukan, itu harus dilihat apakah orangnya itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak. Ya. Maka dari itu dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi. Jika engkau melihat ada orang yang bisa terbang, seumpama ada orang bisa terbang, atau orang yang bisa jalan di atas air, ya, ada orang yang bisa jalan di atas air, maka jangan terburu-buru tertipu.
Belum tentu itu karomah. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Ya. Sampai engkau itu melihat sifat-sifatnya apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya. Apakah menjalankan Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi SAW atau tidak. Kalau orang yang menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, menjalankan aturan-aturan hidup sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, kok punya kejadian luar biasa, ya kemungkinan besar itu bisa jadi karomah. Ya. Tapi kalau ada orang mendapati kejadian seperti itu, ya, lah orang itu sendiri nggak sholat misalnya, ya, tidak sholat, di mana mau disebut sebagai karomah? Ya. Itu pasti bukan karomah. Ya, itu bukan karomah. Yang seperti itu, ya, yang seperti itu, kejadian luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak bertakwa. Ya, kepada orang yang tidak bertakwa, kejadian seperti itu yang kemudian oleh para ulama disebut namanya istidraj. Ya, istidraj itu sebetulnya, ya, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istidraj itu hakikatnya bukan kemuliaan. Istidraj itu hakikatnya adalah hukuman. Cuma itu hukuman yang tidak disadari. Kenapa? Karena dengan orang yang tidak bertakwa itu, yang tidak beriman dan bertakwa, kok diberi kelebihan-kelebihan. Ya. Dia menyekutukan Allah, ya, menyembah kepada selain Allah. Dia mungkin minta tolong kepada selain Allah, minta tolong kepada jin dan lain sebagainya untuk bisa punya ilmu kanuragan, ilmu kebal dan lain sebagainya, dan Allah izinkan, ya, orang yang belajar ilmu tenaga dalam, ilmu kanuragan, ilmu kebal dan lain sebagainya bisa kebal betulan kan? Betul, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu hukuman dari Allah. Karena dengan seperti itu dia itu akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia nyaman enak dengan ilmunya. Ya. Akhirnya dia siap untuk memenuhi semua persyaratan untuk bisa tetap merawat ilmunya. Dan umumnya persyaratan itu persyaratan yang, ya, persyaratan yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang persyaratannya pun aneh. Ya. Aneh dan juga enggak nalar. Ya. Mau susah kayak apa tetap aja dilakoni, ya. Salah satu obrolan saya dengan salah satu orang yang pernah belajar ilmu begitu, alhamdulillah sudah tobat. Ya, cuma efek tobatnya itu luar biasa, ya, karena pernah belajar ilmu kebal, ya, pernah belajar ilmu kebal, dan itu dulu lama dia pelajari ketika SMP, ya, dipelajari ilmu kebalnya ketika SMP, dan hakikatnya itu sedang memasukkan jin ke dalam tubuhnya, ya, sehingga pernah dia itu cuma wudhu saja untuk sholat itu jinnya ngamuk. Ya, jadi ketika dia wudhu itu suara macannya keluar dari mulutnya. Saya nanya sama dia, jenengan dulu ritualnya apa untuk mendapatkan ilmu seperti ini? Dia bilang, pertama jalan maghrib dari rumah ke Pancuran Pitu. Tahu Pancuran Pitu enggak? Batu Raden. Mandi di sana malam-malam pada maghrib. Ya, itu pun mungkin dia bilang, ya akhirnya saya enggak sholat maghrib juga. Ya. Terus habis itu jalan lagi malam-malam setelah mandi sampai jam 1 malam di sebuah rumah, dinyalakan lilin. Saya harus ngelihat lilin itu sampai mati habis, mata saya nggak boleh kedip. Tapi ya, andai kata lilin itu pendek pun, ya kita nggak kedip dalam waktu 1 menit aja itu udah pedes. Ya kan?
Udah berair mata kita itu, nggak kedap, insya Allah. Saya nanya, jenengan bisa bener? Bisa katanya. Saking niatnya itu untuk mendapatkan ilmu itu bisa. Ya. Yang seperti itu datang aturannya dari mana? Ya. Hingga akhirnya malah yang terjadi di masa tuanya, sekarang usianya sudah hampir 50 tahun mungkin, dipelajari sudah cukup lama, ya walhamdulillahnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taubat, ya, untuk ibadah lagi. Tapi justru ketika di masa tuanya itu bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah, ya, ternyata ilmu yang dulu dipelajari itu punya efek samping, ya, punya efek sampingnya yang terganggu hidupnya dan sulit untuk diobati, ya. Itu masih mending daripada orang yang terus-terusan nyaman dengan ilmu yang seperti itu sampai mati, ya. Itu semakin berat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang ada orang yang tidak mau untuk kehilangan ilmu-ilmu seperti itu, dan itu semakin dihukum oleh Allah, ya. Semakin dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan barang-barang disimpan dari jimatnya dan sebagainya, ya. Tanpa disadari itu menumpuk dosa, tapi dia tidak tahu. Kapan dia tahu dosanya numpuk? Nanti kalau sudah mati baru tahu dosanya numpuk. Itulah hukuman yang lebih mengerikan daripada orang yang kemudian sadar ketika masih hidup, ya. Sadar ketika masih hidup dia tobat, tapi gak sadar-sadar sampai mati, itu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Taunya ketika sudah mati mau ngapain? Gak bisa tobat, ya. Makanya kelebihan-kelebihan yang luar biasa itu diberikan kepada orang yang tidak bertakwa, tidak beriman, tidak bertakwa. Itu bukan karomah, ya, itu hukuman Allah Subhanahu wa taala, hanya tidak disadari, ya. Maka dari itu semuanya bisa terjadi, ya. Mukjizat ada, tadi irhasotnya ada ketika seorang belum jadi nabi dan rasul, ya. Setelah irhasot mungkin muncul mukjizatnya. Karomah ada untuk orang-orang yang soleh, ya. Tapi istidraj juga ada untuk orang yang tidak soleh. Nah, sekarang kalau ada orang beriman tapi kurang soleh, ya, beriman tapi kurang soleh, ya sedang-sedang saja. Maksudnya nggak terlalu tinggi sekali ibadahnya, ya. Tapi terkadang dia juga mengalami kejadian yang luar biasa, ya. Terkadang mengalami kejadian yang luar biasa, ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh, ya, contoh. Ada orang sebetulnya orang ngiranya ini biasa-biasa aja orangnya, ya. Tapi qadarullah kecelakaan. Kecelakaan enggak luka sama sekali. Selamat hidup padahal mungkin kendaraannya ringsek sek. Yang orang mikir ini mesti mati nih. Selamat dia. Orang mengenalnya orang biasa saja ini. Mungkin kadang juga orang ngiranya ketone nang masjid ya jarang kelihatan itu misalnya. Tapi terkadang Allah wujudkan juga yang seperti itu. Itu yang kemudian disebut namanya ma'unah, ya. Ma'unah itu kejadian yang luar biasa diberikan kepada hamba-hamba, ya, yang mungkin tingkat kesolehannya tidak begitu tinggi, tapi dia masih punya iman, ya, masih punya iman, ya. Jadi semua itu mungkin Allah wujudkan, ya. Hanya nanti tinggal bagaimana seseorang itu menyikapi, ya. Kalau masalah mukjizat, karomah, ya, itu memang untuk orang-orang yang soleh dan mukjizat khusus untuk para nabi. Ya, adapun yang lain-lainnya tadi sesuai dengan kedudukannya masing-masing, ya. Dan yang terakhir saya sampaikan, orang yang diberikan kejadian luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita harus punya keyakinan macam-macam, ya. Orang punya kejadian luar biasa, ya dia manusia biasa juga, ya. Dia nggak punya ilmu gaib apa-apa, ya. Dia nggak punya kemampuan-kemampuan khusus. Semuanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sesuatu yang harus kita yakini macam-macam. Cukup meyakini dia orang soleh, bertakwa kepada Allah, ya, dan diberi keistimewaan sudah, ya. Selebihnya ya tinggal ditiru kira-kira dia itu kesolehannya bagaimana, ya. Nggak perlu dimintai macam-macam,
ya. Tidak perlu dimintai macam-macam. Kalaupun minta aja, doakan saya seperti ini seperti itu, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau permintaan-permintaan yang juga aneh-aneh, maka itu tidak diperbolehkan. Baik, kiranya ini yang bisa kita bahas, pembahasan terakhir dari iman kepada Nabi dan Rasul tentang masalah mukjizat dan karomah, juga hal-hal yang berkaitan dengan dua perkara tadi. Ya, semoga itu bisa menambah pengetahuan dan menambah keimanan untuk kita semuanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah ta'ala. Mungkin saya umumkan sedikit, nggak apa-apa ya. Ya, nanti monggo terserah takmir bagaimana. Mungkin kalau Sabtu depan saya nggak bisa datang karena mungkin saya akan safar. Ya, monggo nanti baiknya seperti apa. Mbok nanti kadang-kadang soalnya lupa diumumkan dan sebagainya, atau ada yang datang kemudian nggak ada kajian. Kalau mungkin Sabtu depan ya saya nggak bisa datang. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.